Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Hari ini kita melaksanakan PI 5. Ya, temanya rencana program yang berdampak pada murid. Fokus pendampingannya yang pertama refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Mungkin Bu Ani sudah ya? Iya, Yang ya, 3.1 itu yang apa? Pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Nah, iya. Kemudian yang keduanya diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Jadi waktu di Lokakarya itu ada diskusi komunitas praktisi di mana ada pos tuh, ada pos merintis, menumbuhkan, menjaga keberlanjutan. Nah itu kita diskusi sekarang, merefleksi apa yang sudah dilakukan prosesnya itu. Baik, sebelum kita masuk ke fokus pendampingan, gimana nih kabarnya Ibu Ani? Alhamdulillah tadi hari ini sehat. Walaupun beberapa minggu yang lalu sempat mengalami keadaan sakit. Oh iya. Ya, jadi teringat memang waktu itu Lokakarya, Lokakarya sebelumnya tuh Lokakarya 4 ya. Padahal waktu itu kita jadi petugas tuh. Iya. Petugas dan itu setelah PI banget ya Pak, setelah PI 4 kan itu. Kesan di kelas saat sudah selesai, alhamdulillah plong katanya tuh, merasa puas gitu. Jadi panitia karena memang kita mempersiapkan malamnya itu kan. Dan datang lebih pagi juga ya Pak ya. Datang lebih pagi. Baik. Untuk perjalanan pendidikan guru penggerak ini sudah terlewati 4 bulan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, lebih 5 bulan ya. Tinggal 1 bulan lagi karena memang di PGP 10 ini 6 bulan ya kan, di jadwalnya 6 bulan. Nah, gimana nih sebulan terakhir perkembangan yang Ibu Ani rasakan, baik sikap maupun keterampilan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Didin. Alhamdulillah untuk perjalanan selama 1 bulan ini terhitung setelah melaksanakan PI 4 ya Pak ya. Itu di bulan Agustus bulan lalu dan itu berada pada modul 3.2 berbasis aset ya Pak ya. Pengelolaan sumber daya berbasis aset. Dan alhamdulillah itu termasuk materi yang baru banget saya pelajarin dan tentunya pasti sangat bermanfaat. Yang awalnya saya berpikir di situ kan ada unsur bahwa sekolah itu sebagai ekosistem ya Pak ya. Ekosistem yang hidup gitu, dan bahwa ternyata di situ ada unsur biotik dan unsur abiotik gitu. Dan awalnya saya berpikir unsur biotik itu hanya murid, guru gitu, kepala sekolah. Ternyata tidak sampai itu, sampai masih banyak lagi, bahkan pengawas itu masuk ke unsur biotik. Ada komite sekolah juga, bahkan sampai wali murid juga ya Pak ya. Wali murid ternyata masuk ke unsur biotik, dan katanya masyarakat sekitar juga gitu ya. Yang awalnya saya paham ya lingkungan biotik yang ada di sekolah ya yang di sekolah aja gitu, tapi ternyata banyak pihak yang terlibat gitu, dan ya seluas itu gitu unsur biotiknya. Dan dari unsur abiotik pun saya kira hanya sekedar sarana prasarana dalam bentuk bangunan yang fisik gitu. Ternyata ada juga pengelolaan keuangan kayak gitu, ternyata masuk ke unsur abiotik, dan lingkungan alam kayak gitu bisa masuk ke unsur abiotik tentang air, misal akses air itu juga. Yaitu suatu pengetahuan baru banget buat saya. Pengetahuan atau materi yang luar biasa sekali, bahwa yang tadinya saya berpikir hanya sampai situ gitu, ternyata masih banyak sekali, masih banyak tambahan-tambahan
dan itu membuat saya berpikir, jadi oh iya di sekolah saya pun gitu ya ada bahwa aset itu tidak hanya dalam bentuk fisik gitu ya Pak ya, ternyata murid pun jadi aset gitu. Betul. Murid jadi aset, orang tua, wali murid pun jadi aset, bahkan sampai ke tenaga kependidikan juga gitu yang tidak terlibat kegiatan pembelajaran juga itu bisa disebut sebagai aset. Dan yang saya itu lagi yang saya menjadi pencerahan baru lagi sebenarnya udah dibahas waktu di modul 1.3, tapi ini lebih dipertajam lagi tentang asset based thinking dan deficit based thinking ya. Iya, itu perbedaan yang sangat jauh sekali, dan di LMS saya pelajari itu ada video yang membedakan hal tersebut tentang deficit based thinking sama asset based thinking. Dan tentunya awalnya saya pun ya pasti ketika sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak itu masih sempat kadang berpikir ke deficit based thinking gitu. Jadi ya awalnya wah di sekolah saya sih berbeda dengan sekolah yang itu, misal sempat membandingkan gitu kan, oh iya fasilitas di sana pasti lebih memadai ya, jangan dibandingkan yang seperti itu. Jadi padahal dalam ilmu yang ditanamkan di situ katanya dalam ilmu asset based thinking itu ya kita melihat apa yang ada di sini gitu, melihat hal baik yang ada di sini, hal baiknya apa, jangan melihat hal-hal yang kurangnya, tapi kita manfaatkan dari hal yang sudah ada atau perlengkapan yang sudah ada. Video itu kalau tidak salah kasus yang diangkatnya tentang perpisahan. Iya betul, tentang perpisahan itu Pak. Yang deficit based thinking udah berpikir tidak ada apa-apa, waktunya mepet gitu Pak. Kemungkinan tidak mungkin untuk dilaksanakan, pasti mengeluarkan biaya banyak, sedangkan di asset based thinkingnya melibatkan orang tua, misal dari snack snack ringan, terus panggungnya katanya dari meja aja, meja disusun-susun. Terus hiasannya bisa dari guru-guru membawa hiasan khas bunga kayak gitu katanya. Iya, video yang sampai saat ini masih saya ingat gitu. Ya betul Bu Ani. Itu tentunya pengetahuan itu akan membawa sikap kita untuk lebih positif, ya kan? Melihat sesuatu yang berbasis aset. Makanya memang betul tadi apa yang disampaikan. Ini sebenarnya diulang, tetapi lebih dalam lagi. Iya di modul 1.3 itu inquiry apresiatif. Ya, jadi melihat permasalahan itu jangan melihat cekungnya kalau digambarkan kan gitu, melihat cekungnya, tetapi ternyata di belakang itu ada tumpukan untuk menyelesaikan kasus di depan gitu. Itu masih ingat ya gambar itu tuh, gambar seorang yang lagi bawa skop kemudian melihat cekungan, tetapi di belakang itu ada tumpukan tanah. Harusnya kalau misalkan berbasis aset, ya ayo kita itu di sekeliling punya apa nih? Oh ternyata ada tumpukan tanah untuk menutupi itu supaya rata, supaya tidak cekung lagi. Begitu. Nah, syukur sekarang Bu Ani dari pengetahuan itu mampu menambah sikap bahwa saya lebih positif, saya lebih yakin dalam melihat segala sesuatu permasalahan begitu kan, dalam menyusun program begitu. Nah itu penting, itu menjadi modal Bu Ani untuk bergerak dan menggerakkan. Nah selanjutnya pada keterampilannya nih, keterampilan. Kalau tadi kan sikap itu masih posisi diam, itu sikap. Tapi sekarang perkembangan keterampilan yang Ibu Ani rasakan sebulan terakhir belajar di pendidikan guru penggerak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk dari keterampilannya, alhamdulillah untuk berbuat hal yang besar dalam lingkup satu sekolah sih belum ya Pak ya. Kadang saya belum merasa ke hal tersebut gitu. Tapi untuk di lingkup kelas dan rekan sejawat, saya cukup mengalami perubahan gitu. Seperti kalau di dalam kelas, apalagi setelah mempelajari modul ini yang berbasis aset ini, bahwa murid pun sebagai unsur biotik yang sangat penting dan itu sebagai aset gitu. Dan saya melihat murid-murid di sini itu karena masih ya termasuk di lingkungan perkampungan ya Pak ya, nggak masuk ke lingkungan perkotaan.
Jadi untuk dari segi belajar kayak pengetahuan, mendalami pengetahuan yang dalam itu masih agak kurang Pak. Tapi mereka memiliki kelebihan dalam hal apa ya? Dalam hal bekerja sama atau gotong royong, solidaritas ya. Solidaritas kolaborasinya itu cukup kuat sih, maka masih di daerah sini, masih di daerah perkampungan itu. Jadi ya mereka kalau berkelompok itu suka gitu, bergabung bersama teman-teman itu mereka suka aja. Jadi kadang saya memanfaatkan hal itu, misal dalam pembelajaran, kayaknya kalau suruh jawab soal satu-satu agak susah nih masuknya gitu. Waktu itu di bahasa Indonesia saya ada materi kata benda, kata sifat kayak gitu tuh Pak, untuk membedakannya kata kerja. Itu membuat permainan, sedikit permainan gitu, games. Awalnya dijelaskan dulu materinya, setelah itu per baris, dua baris maju untuk menuliskan misal kata benda dulu ya, kata benda, menuliskan kata benda sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit gitu. Jadi bergantian kayak kuis gitu tuh Pak. Satu orang maju dapat spidol nulis, setelah itu dia bergilir ke belakang, nah temannya yang di belakangnya maju gitu. Dalam waktu 1 menit, dua baris, lumayan itu ternyata membuat mereka menjadi paham gitu. Yang awalnya tahun lalu saya atau beberapa tahun yang lalu, karena saya mengajar kelas 7-nya udah lumayan lama ya Pak ya, dan sekarang baru lagi. Ya awalnya saya belum menerapkan itu gitu, ketika menerapkan materi kata benda, kata kerja, ya hanya sekedar materi, terus ayo silakan buat contoh gitu. Nah itu sekarang tahun ini alhamdulillah ada inovasi baru, saya buat hal baru gitu dalam pembelajaran, membuat permainan itu tentang kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Dan itu membuat siswa antusias gitu ya, lumayan. Dan mereka karena suka bergerak ya Pak ya, apalagi kelas 7 kan, aktivitas geraknya masih banyak, masih mendominasi. Jadi untuk duduk diam tuh ya hanya beberapa menit gitu, nggak membutuhkan waktu yang banyak. Jadi setelah dijelaskan materi, mengikuti permainan itu, dan alhamdulillah mereka antusias dan tertarik. Bahkan nanti ditagih lagi Bu katanya, yang lain lagi, nanti coba yang lain lagi. Ya seperti itu sih Pak. Oke, luar biasa Bu Ani. Mendengarkan cerita Bu Ani tadi, bahwa melihat siswa di sini masih perkampungan, kemudian jiwa gotong royongnya. Nah, Bu Ani melihat itu sebagai aset dan kebutuhan murid terlihat ada di gaya belajar kinestetik begitu. Nah, kemudian Bu Ani memanfaatkan itu, menggunakan itu untuk didaya gunakan. kinestetik. Anak lebih suka gerak. Nah, Bu Ani sekarang terlihat lebih terampil di dalam menjawab kebutuhan murid begitu. Dan memang kita harus memberikan pelayanan kepada murid itu sesuai kebutuhan mereka. Mereka butuh akan gaya belajar kinestetik, ya kita penuhi begitu. Jika kita tidak bisa melihat di sekolah lain kok anak itu nilainya bagus-bagus, pinter-pinter, kita tinggal ubah aja instrumen penilaiannya kan gitu. Karena ingat di modul awal, murid itu unik. Mereka punya bakat dan potensinya masing-masing gitu. Nah, kita di sini bakat kita, anak diajak gerak, anak diajak kinestetik, itu luar biasa. Ya, kita poles, kita gali, kita kembangkan yang itu gitu. Luar biasa Bu Ani. Keterampilan dan sikapnya. Baik, kita masuk ke refleksi aksi nyata modul 3.1 Bu Ani. Kita ingat-ingat kembali, tadi sudah diupload? Belum. Oh belum. Ya. Jadi di demonstrasi kontekstual Bu Ani mewawancari siapa? Kepala sekolah di sini ya, dan SMP PGRI Junjungat Pak. SMP PGRI Junjungat ya. Pak siapa tuh ya namanya ya? Lupa Pak itu Pak. Di PGRI, satunya di sini, satunya di SMP PGRI. Saya juga pernah ke situ tuh. Ada siapa itu tuh operatornya tuh? Ngabang di SMK Kamal juga. Oh iya. Iya.
Tapi Bu Pak Ani siapa ya, Pak Haji lang- siapa ya? langsung kenal dengan kepala sekolahnya. Ada sepupu di situnya, Oh iya. minta tolong dipertemukan gitu tuh. Gimana Tapi Bu Ani refleksi ke demonstrasi kontekstualnya dulu? waktu itu saya ada tugas itu ya Pak, Iya. demonstrasi kontekstual, tapi karena apa ya, melihat kenyamanan dan kadang privasi juga, jadi saya memilih untuk bukan mengambil dokumentasi video gitu, hanya Oh, mengambil iya. dokumentasi foto Iya. di sana, ya izin Iya. bahwa saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak, ada tugas tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang ngobrol-ngobrol singkat bahwa gimana sih masalahnya. Ya kalau di sini tentunya saya sudah hafal ya Pak ya. Iya, oke. Kalau untuk di sana kadang ada siswa yang ingin pindah gitu, siswa yang ingin pindah, orang tuanya ke jarak yang lebih dekat, misal tadinya dari pesantren ya Pak ya, atau di Cirebon misal, pengen pindah ke situ. Tapi permasalahannya itu kadang di dapodiknya di sananya belum dipindahkan katanya, karena katanya mah kadang ada biaya tunggakan di sananya, sedangkan ujuk-ujuk udah pengen masuk ke PGRI katanya. Jadi ya dilema di situnya, di satu sisi ya pengen nggak apa-apa nerima siswa gitu ya, tapi secara sistemnya kadang di sananya diperlambat, orang tuanya pun kadang agak bersifat cuek gitu ya, jadi nggak mau membereskan yang di sana dulu, malah ingin langsung masuk ke situ katanya. Tapi ya setelah berbicara dengan kepala sekolahnya, ya biasanya langsung dikomunikasikan misalnya lewat operator, permasalahannya apa misal itu sih. Itu masuk ke dilema etika ya. Iya, dan ya kepala sekolah di sana pada akhirnya mengambil keputusan untuk tetap menerima siswa tersebut ya, sambil berjalan menyelesaikan masalah-masalah yang di sekolah sebelumnya gitu Pak. Oke, itu berarti tentang murid baru ya, murid baru pindahan. Satu sisi memang benarnya ya hak anak begitu kan, hak anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, tetapi di satu sisi ya ada hal administrasi lainnya yang perlu dibereskan. Memang dilema gitu. Untuk itu SMP PGRI. Kalau untuk di sini ngambil Kalau untuk di sini yang demonstrasi kontekstual sih waktu itu hampir sama sih Pak ya. Ada siswa yang kayak nggak masuk-masuk kayak gitu kan. Tapi untuk ya waktu saya berbicara dengan para jaya itu kejadiannya memang sudah beberapa bulan yang lalu gitu, dan memang pada akhirnya pindah. Tapi kalau untuk kasus yang saya ambil di 3.1 itu untuk yang kelas 9, kelas 9 itu nggak berangkat, kayak banyak alfanya kayak gitu tuh Pak, udah lumayan banyak gitu. Tapi ya dilamanya karena sudah waktu itu sudah kelas 9 dan semester 2 gitu ya, sudah rekap peserta ujian tentunya sudah dibuat kan. Jadi ya pada akhirnya nanti saya di sini mengambil keputusannya itu kan rasa keadilan versus rasa kasihan ya Pak ya. Rasa keadilan versus rasa kasihan, dan prinsipnya pun prinsip mengutamakan yang rasa peduli itu Pak. Dan pada akhirnya diambil keputusan bahwa ya wali kelas bertindak seperti kunjungan rumah, home visit kayak gitu. Bahkan ternyata anaknya pun ketika didatangin memang sudah melakukan aktivitas yang lain gitu Pak, membantu ayahnya ke laut gitu. Jadi kadang memang nggak ada di rumah, dan mungkin motivasi dalam dirinya pun untuk ke sekolahnya sudah mulai menurun ya. Dan katanya secara pribadinya malu untuk memulainya lagi, mungkin malu untuk datang ke sekolah lagi. Tapi ya setelah dibujuk melalui pendekatan-pendekatan, alhamdulillah bisa lanjut ya, diberi kesempatan lagi. Dan alhamdulillah sampai mengikuti ujian, dan tahun ini sudah lulus. Jadi dilemanya seperti itu sih Pak. Ya gimana ya, di satu sisi rasa kasihan gitu. Udah kelas 9 nih, tanggung. Secara administrasi sekolah juga nantinya akan susah lagi gitu ketika memang anak itu harus pindah. Jadi ya bisa dipertahankan dan diberikan pemahaman juga ke teman-teman kelasnya ya, bahwa ini bukan secara ini pilih kasih gitu, bukan, tapi dikasih tahu, diberi pemahaman bahwa dia sudah kelas 9 dan sama-sama memahami kondisinya, dan akhirnya saya teman-teman kelas pun menerima gitu. Baik Bu Ani, luar biasa tadi apa yang disampaikan tentang dilema etika. Jadi ada dua permasalahan yang diambil ya. Tadi
tentang murid pindahan, murid baru. Kemudian yang di sekolah ini yaitu tentang siswa sudah kelas 9 tetapi banyak tidak hadir tanpa keterangan. Secara administrasi ya sah-sah saja kita mengeluarkan anak tersebut tidak melanjutkan, cuman kan ada gejolak di dalam diri kita, itu tadi rasa kasihan dengan rasa keadilan gitu ya. Kalau mau adil ya kita lihat teman-teman yang rajin, dia dirugikan, tapi kita kasihan juga kepada anak tersebut, masa depannya toh tinggal sebentar lagi. Maka benar bahwa menghadapi dilema etika kita perlu menyusun langkah-langkah uji kebenaran. Jadi 9 langkah uji kebenaran itu kan. Nah, kita susun, kumpulkan dulu fakta-fakta, yang nantinya akan menghasilkan trilema. Menghasilkan apa ya, suatu kebijakan baru begitu. Apakah mengeluarkan atau tetap melanjutkan, tetapi ada yang ketiganya nih. Oke, dia melanjutkan, dia menyesali perbuatannya, dia akan bersungguh-sungguh, ya kan? Dari fakta-fakta itu kita ada treatment supaya orang tua membantu pengawasannya, supaya orang tua menyadari bahwa anak ini masa depannya masih panjang, kasihan, begitu. Oke, itu. Nah, sekarang ke aksi nyatanya, Bu Ani. Aksi nyata. Tidak belum diupload. Apa yang diangkat di aksi nyata ini? Yang di aksi nyatanya. Ya, di aksi nyata. Yang kasus yang tadi ya. Oh, yang kasus yang demonstrasi kontekstual. Yang bukan yang kelas 9 itu, Pak. Demonstrasi kontekstual kan yang ke kepala sekolah ya. Oh iya. Ya, kalau yang aksi nyata yang tadi yang kelas 9 itu. Yang tidak berangkat padahal sudah semester 2 gitu ya. Dan ya itu orang yang terlibatnya ya seperti biasa ada wali kelas, guru BK, bahkan kekasiswaan karena sudah kelas 9 juga ya Pak ya, dan melibatkan ujian sekolah gitu. Dan yaitu muncul opsi trilema yang tadi ya prinsipnya dari rasa peduli gitu, untuk apa paradigmanya rasa keadilan versus rasa kasihan. Dan pada akhirnya keputusannya tetap mempertahankan anak tersebut dengan syarat tentunya ya, dengan syarat bahwa dia harus dalam waktu tersebut harus berangkat terus sampai ke mengikuti ujian pun harus berangkat gitu, dengan perjanjian tertentu dengan orang tuanya, dan alhamdulillah gitu ya anak itu berangkat. Oke, Bu Ani. Ya, jadi itu yang diangkat, dilema etikanya, aksi nyatanya. Kita tahu bahwa di modul 3.1 ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bu Ani sudah mendapatkan pengetahuan, sudah mendapatkan ilmu. Nantinya apa yang Ibu Ani ketahui, yang sudah diketahui ya, dari hasil belajar itu, ketika menemukan kasus di lapangan ya praktekkan dengan teori itu. Nanti biasanya teori akan menemukan kesenjangan gitu, kesenjangan, ada hal yang berbedanya dengan praktiknya. Tidak apa-apa, itu menjadi referensi Bu Ani untuk menambah pengalaman, kemudian teori ini akan hal ini harus seperti ini. Ada perbaharuan begitu. Dan video yang Ibu Ani saksikan juga lumayan banyak ya waktu itu, dilema etika. Ya ada siswa rajin, pandai, dia di cabang olahraganya bagus, tapi ketika dihadapkan dengan ujian dia kecil. Dan yang mencontek itu ya Pak ya, yang dia udah diterima di sekolah, katanya sekolah lanjutan favorit. Ternyata ketika ujian akhir katanya ketahuan itu mencontek. Nah itu kepala sekolah katanya mengalami dilema.
kalau dikeluarkan dia tentunya akan gugur di Iya, sekolah itunya Iya. SMA-nya misal. Tapi kalau dipertahankan akan membawa dampak yang buruk gitu kepada murid-murid yang lain. Iya, itu contoh-contohnya Iya. banyak lumayan. Dan ending videonya tidak ada jawaban kan? Mm-mm. Nah, semua video itu endingnya tanda tanya. Mm-mm. Tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena keputusan itu dihasilkan dari mengumpulkan data. Jadi fakta-faktanya dikumpulkan, kemudian pertimbangan-pertimbangan apa. Nah, jadi kasus kayak mencontek dikumpulkan dulu data-datanya, apakah ini perbuatannya sudah sangat parah, sudah sangat mempengaruhi teman-temannya, ditakar dulu, ditimbang dulu. Yang ada uji regulasi, uji intuisi, ya. 9 langkah itu ya. Nah makanya di video itu, jadi kalau saya menghadapi kasus ini, apa yang saya ini? Ya kita harus menguji itu, uji 9 langkah itu. Fakta-faktanya dikumpulkan, uji regulasi, uji apa intuisi. Iya, intuisi. Itu Bu Ani. Itu juga Bu Ani. Ya setidaknya kalau misalkan kita belum menjadi pemimpin di sekolah, kita itu sebenarnya sudah jadi pemimpin. Ya, pemimpin di kelas siapa ya, pemimpin pembelajarannya. Iya, saya juga kan berhubung bersini maksudnya hanya guru pelajaran gitu dan wali kelas, jadi kadang saya menerapkannya, oh iya untuk di murid-murid saya malah. Apalagi Bu Ana juga sudah ada benih-benih, ada tugas tambahan gitu kan, berarti sudah ada tanggung jawab, ada jabatan kepemimpinan gitu. Nah itu nanti dipraktikkan ketika menemukan kasus-kasus dilema etika. Dan ternyata banyak juga ya Pak ya lumayan gitu jadi pemimpin di instansi itu ternyata. Jadi keputusan yang kita ambil tentunya membutuhkan pengujian gitu, langkah-langkah. Jadi harus apa-apa awal-awal kaku kita 1-9 diuji, fakta-fakta kita kumpulkan. Uji regulasi, mana nih aturannya? Aturannya apakah membolehkan? Oh ternyata aturan ini dibuat karena ada di atasnya seperti ini kasusnya. Terus saja. Nah saya waktu di GP4 itu menguji 9 langkah dijelaskan di videonya. Satu persatu. Ketika kasusnya waktu itu saya angkat, ada guru mata pelajaran menyetorkan nilai ke panitia ujian, itu nilainya di bawah KKM semua. Nah, sedangkan kalau anak di bawah KKM nggak bisa. Belum tuntas. Iya. Tapi kenyataannya memang di bawah KKM. Si guru mata pelajaran benar, panitia ujian juga benar karena dipesan sama kurikulum ya harus di atas KKM. Nah, akhirnya dari sini muncul trilema tuh. Yang awalnya dikumpulkan dulu fakta-faktanya. Bahwa yang mempengaruhi nilai itu bukan nilai ujian, dia tes saja. Bagaimana dia kesehariannya. Bagaimana ulangan hariannya, kemudian ujian-ujian lainnya. Tidak hanya di ujian akhir saja, tidak hanya di tes sumatif di akhir, tapi ada faktor-faktor lain yang lebih penting kan keseharian, pertimbangan-pertimbangan rajin begitu. Itu akhirnya menghasilkan ya kompetensinya diturunkan. Anak misalkan tujuan pembelajaran itu kan siswa dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Ya anak bisa menyanyikan Indonesia Raya. Misalkan anak di teknisnya harus di depan kelas, dia malu, coba berdua, lalu bisa menyanyikan Indonesia Raya, ya sudah, itu juga sudah berkompeten berarti, kan gitu. Bisa diturunkan hal-hal seperti itu. Lebih disederhanakan lagi gitu ya Pak ya. Iya, lebih fleksibel lagi gitu. Dan kita tidak salah, memang di redaksinya kan gitu, anak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Itu mungkin Tapi Pak, kadang kalau ini itu nggak sih Pak, kayak pengambilan keputusan tuh ya, maksudnya ya kadang dari atasnya berpengaruh nggak Pak nantinya? gimana tuh? Kayak misal ya tadi ada siswa yang emang nggak masuk, nggak Iya. hadir gitu. Harusnya misal dikeluarkan gitu, tapi tetap dinaikkan. Kadang tuh dari atasnya ini enggak ya? Maksudnya kayak dari dinas kayak gitu tuh itu nggak kadang ikut campur turun tangan nggak sampai ke situ nggak kadang tuh dalam kenyataannya tuh Pak. Oh gitu. Mm-mm. Tetap jawaban kita sebagai seorang pemimpin setelah mendapatkan mengambil suatu keputusan, kemukakan fakta di belakang sebelum keputusan itu muncul. Hmm. Artinya uji regulasi tidak satu-satunya yang benar. Hmm. Gitu. Ada kasus yang mengelilingi permasalahan tersebut dikelilingi oleh fakta-fakta apa? Hmm. Contoh di video juga ada itu seorang anak dipesan sama orang tuanya, nah kamu jangan keluar rumah. Oh iya. Ya, selama ibu pergi. Iya bu, baik. Oke. Setelah ibunya pergi, ternyata terjadi kebakaran. Nanti kebakaran di luar. Kalau dia tidak keluar dari rumah, dia akan Membahayakan dirinya sendiri. hangus terbakar di dalam rumah tersebut. Tapi ia ingat pesan ibunya, saya nggak boleh keluar rumah. Dua-duanya benar. Di dalam rumah dia menuruti ibunya, keluar rumah benar karena kejadiannya ini ada kebakaran yang merembet ke rumah. Kalau dia tidak keluar rumah, dia akan ikut terbakar. Nah, ketika melanggar perkataan si ibu, ya bisa dibenarkan karena memang kejadiannya waktu itu si jago merah sudah Berbahaya ya. Iya, berbahaya. Membahayakan dirinya sendiri. Nah, makanya ketika misalkan di kasus Bu Ani ini rasa keadilan gitu, rasa keadilan di teman-temannya merasa dinodai begitu, melanggar rasa keadilan teman-temannya karena teman-temannya dia rajin, sementara dia tidak berangkat tiba-tiba ikut ujian. Harusnya secara regulasi ya sudah tidak ikut ujian. Tapi ternyata di balik itu dilihat faktanya, oh dia tidak malas-malasan. Di rumah dia ikut ayahnya bekerja, yang mana bukan keinginannya, bukan keinginannya. Itu adalah kondisi di mana dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya, untuk membantu orang tuanya, begitu. Tapi tidak dibenarkan juga, misalkan ya sudah, kamu nanti ikut ujiannya saja ya, nggak apa-apa lanjutin. Ya enggak juga. Dia orang tua harus dikasih pemahaman, orang tua harus dikasih pendekatan bahwa ini anak waktunya untuk belajar, berikan haknya untuk belajar, berangkat ke sekolah, bergaul dengan seusianya, belajar di sekolah. Nah, ketika misalkan orang tua mengambil hak anak, ya belum saatnya. Iya. Bapak bisa sudah melanggar hak anak. Berikan haknya untuk belajar, untuk berangkat sekolah, seperti itu. Nah, kasus-kasus yang lama yang sebelumnya tidak berangkat, ya bisa diinsafi. Oh iya, ternyata saya salah. Udah nak, kamu berangkat. Kan seperti itu nanti ending. Nah, maka ketika misalkan ada yang laporan anak, udahlah saya juga nggak berangkat, anak itu nggak berangkat tiba-tiba ujian, enak pisan. Lalu keputusan itu ditinjau ulang misalkan sama dinas. Ini secara regulasi anak ini sudah melanggar rasa keadilan dan ini berakibat buruk. Tapi pengecualian anak tersebut latar belakangnya seperti ini loh. Jadi secara uji regulasi saja belum cukup. Dia harus mengumpulkan fakta-fakta. Begitu.
ke fakta dan data. Begitu. Jadi tidak bisa disalahkan juga ketika kita uji langkahnya Sudah dikemukakan tepat, gitu, iya. sudah dilalui, Mm-mm. sudah dilalui. Begitu, Bu Ani. Iya, Pak. Jadi ya sekarang gini aja, Indonesia tidak akan merdeka ketika kita mengikuti aturan terus. Aturan dari penjajah Jepangnya, nanti kemerdekaan itu Iya. saya kasih di tanggal segini, ya kan. Tetapi ya, para founding father, para pahlawan kita melihat kesempatan. Wah, Jepang sedang terdesak nih. Negaranya sedang dibom, sedang carut marut. Ini kesempatan bangsa Indonesia untuk memerdekakan, memproklamirkan. Tapi nanti juga dikasih. Mm-mm. Wah ya, enggak ini. Makanya kadang-kadang menuruti aturan ya lihat dulu konteksnya, lihat dulu fakta dan data-data yang seorang pemimpin memang sering dihadapkan benar vs benar, Iya. benar vs benar. Jadi- Ini benar, seperti ini benar. Dan itulah nanti ujian pemimpin itu seperti itu. Di Lagi antara ada- yang benar kita harus memilih, yaitu jalan ketiganya hasil dari uji. Dan yang bujukan moral juga itu ternyata Oh, iya. banyak juga ya Pak ya Iya, yang terjadi bujukan gitu pada moral. kenyataannya kan. Ya walaupun bujukan moral mah benar versi salah, Iya, tapi kadang dalam kadang-kadang kenyataannya berpikir ulang gitu iya. ya. Tapi kalau harusnya ya sudah, jangan berpikir panjang. Wah, ini mah jelas ini salah. Mm-mm. Kadang-kadang kan bujukan moral itu keuntungan pribadi ya, Mm-mm. ke kesejahteraan kita. Iya. Contoh yang diangkat itu kan ada panitia anggarannya ternyata masih lebih. Mhm. Kita bikin pembubaran panitia, bikin apa itu seragam Iya. gitu. Nah, itu bujukan moral itu. Benar versus salah. Salah. Ada juga yang di laboratorium tidak boleh mengeluarkan obat ini nih, tidak boleh. Iya. Tapi ada orang yang butuh, tiba-tiba ingat loh, kamu harus balas budi. Mm-mm. Saya tuh butuh obat itu. Nah, tapi aturannya tidak boleh mengeluarkan ini. Ya semacam seperti misalkan kita menjual obat-obatan di apotek gitu, Iya. kemudian disalahgunakan, itu kan bujukan moral. Mm-mm. Misalkan ketika diloloskan beli Iya. Padahal antimos harusnya dulu, iya. dengan resep dokter gitu Iya, ya Pak ya. iya. Ternyata orang-orangnya kadang menginginkan gitu. Khawatir disalahgunakan begitu. Mm-mm. Nah itu jadi progresnya Bu Ani nanti tinggal upload saja ya. Iya, sama 3.2 dan 3.3 Pak. Alhamdulillah Luar berarti biasa. tinggal ini aja. Yang jurnal alhamdulillah udah lengkap dan Ya. sudah hijau. Jadi sudah 10 Yang kan ya. jurnal 2 mingguan. Kan Ya. saya tuh biasanya upload jurnal, kok nggak hijau-hijau? Ternyata Ya. memang nunggu 10 ya. Nunggu 10 Oh, jurnal iya, Pak. iya, Iya. Mulai dari 1.1 Iya. kan semuanya berarti 10 jurnal ya. Waktu upload jurnal ke-9 belum hijau, tapi udah upload yang 3.3 ini yang terakhir sudah hijau sekarang jurnalnya. Nanti bisa tanyakan ke saya sebagai PP. Saya bisa memantau tuh checklist-checklistannya. Iya. Nanti pasca ini pun pas KPI 5 ada tuh 4 checklistan, di mana itu adalah survei angket seperti PI 2. Oh gitu. Iya, Rekan sejawat lagi. rekan sejawat lagi 5 Siswa, murid, ya? 5 rekan sejawat, kemudian Kepala sekolah. kepala sekolah dan diri sendiri. Hmm. Itu pasca PI 5 sebelum PI 6. STP ini masih belum tahu. Iya. Nah, di menunya itu kan aktif pendampingan individu, klik. Yang aktif itu PI 2 dan PI 5. Saya tadi malam buka tuh enggak tahu Pak. PI 6. Cuma 2 aja coba Pak. Oh. Bener nggak ya? Saya tadi malam kan mau ngecek Berarti yang sama pertanyaan tadi admin dulu. kelas ya. Sama admin kelas belum Tutup ya kayaknya masih atau ditutup. masih ditutup. Saya tadinya mau ngecek itu. Oh, kok tumben ini PI 5-nya nggak terbuka biasanya kalau PI 6 yang terbuka. enggak, cuma 2 aja Pak. Jadi Oh. semuanya tuh nggak bisa kebuka. Iya, iya. Cuma PI 2 yang aktif tuh iya. di situnya. Ya, Harusnya nanti terbuka harusnya. Harusnya terbuka. Nanti saya nyundul lah. Berarti Bukan. downloadnya nanti di situ gitu download Iya, filenya di Kayak PI waktu 6. PI 2 gitu.
Nanti di atasnya tuh ada untuk ke siswa, Iya. untuk rekan sejawat, di download itu, nanti di print. Isinya- Mangga nanti printnya Isinya mau kurang lebih sama nggak sih Pak? Sama, kayak persis sama. kayak yang kemarin. sama kayaknya. Iya ya. Mau dibikin seperti ini boleh, Iya. mau dibikin satu A4 boleh. boleh. Heeh. Nanti Itu- dikumpulkannya. Sebelum PI 6 itu kita nanti refleksi. Oh, ada Refleksi. pertemuan langsung Iya, berarti iya. pertemuan tatap muka Tidak lagi. perlu kesayakan, cukup kita bincang-bincang melihat hasil isian dari responden itu, dari guru seperti apa, rekan sejawat itu, dari murid seperti apa. Jadi kita pelajari instrumen-instrumennya. Ketika instrumen itu menanyakan sesuatu, mengingatkan sesuatu, itulah yang harus hadir gitu tuh, yang harus ada di dalam keseharian, yang harus ada dalam kompetensi guru penggerak, yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak gitu. Kita belajar. Jangan takut ibu misalkan, nanti rekan sejawat saya atau murid saya ini nggak ngerti, dan udahlah disikapi sendiri, diisi sendiri, tidak perlu jangan seperti itu. Kasihkan aja. Toh nanti uploadnya itu bukan dipoto, bukan, tapi bentuknya esai kayak PI 2 tuh. Kan hal apa yang menjadi nilai terendah dari guru penggerak ini, kan gitu. Tapi sewaktu PI 2 tuh ada angkanya juga nggak sih Pak? Perasaan tuh ada ya? Nggak ada. Ada nggak Pak? Semuanya esai pertanyaannya. Esai. Dan hasil baca kita, hasil resume kita melihat jawaban responden. Berarti yang hasil checklist sih nggak diinput gitu ya? Lebih ke iya. hasil esainya aja yang diinput itu. Jadi setelah angket terkumpul ya tinggal ibu baca, wah ini 2 nih. Ternyata di yang lain juga trennya 2. Nah, itu menjadi catatan ibu untuk lebih meningkatkan lagi. Gitu. Lakukan saja ke kepala sekolah, misalkan kepala sekolahnya menyampaikan balik, udah isi aja, ya berarti sudah ada izin kan gitu. Iya. Berarti nanti lewat Google Meet kayak gitu Pak pembahasan atau gimana? Itunya. Di PI 6 di PI kita 6. bahas. Pembahasannya di PI 6. Berarti saya pun mengumpulkan kepada didinya ketika PI 6 gitu. Iya. Tapi saya menyebarkan ke siswa ke itunya bebas gitu ya. Ketika sudah bisa di-download langsung bisa disebarkan. Iya, benar. Dan itu seharusnya sebelum PI 6. Jadi pas PI 6 itu ya sudah lengkap. Iya, sudah lengkap, tinggal sudah ada isinya ya. Gimana Bu Ani hasil respon dari rekan sejawat. Oh ini Pak ada catatan khusus dari teman rekan sejawat seperti ini. Hal-hal seperti itu yang kita bahas nanti. Tapi nanti untuk PI 6 membutuhkan rekan untuk dihadirkan langsung Pak? Enggak. Siswa juga enggak? Enggak. Dan nanti PI 6 lumayan ya persiapan panen karya, udah ngobrolin itu. Ngobrolin itu, kemudian itu refleksi survei juga, kemudian nanti ada di PI 6 itu ibu praktik modul 3.2 semacam itu. Oh iya, yang aset ya? Iya, aset ya. Ibu mengumpulkan warga sekolah, keterwakilan orang tua, kemudian kepala sekolah, kemudian ya aset di sekolah ini, ya biotik abiotik itu. Iya. Tapi misalkan Pak saya tuh baru minggu kemarin, kalau misalkan minggu-minggu sekarang mengumpulkan kayaknya tidak mungkin. Toh ini hari ini lagi rapat orang tua begitu. Nah, bisa dokumentasinya diambil sekarang. Tinggal ibu karena sudah melaksanakan itu, kemudian itu juga sudah dibahas, misalkan di forum, mempertanyakan ke orang tua aset di sekolah ini, menggali aset di sekolah ini, ya langsung dituangkan, bisa melalui foto bisa. Karena tuntutannya tuh daftar hadir. Nah, ibu nanti perlu tuh minta daftar hadir orang tua. Oh iya. Kemudian foto kesempatan, foto ibu hari dokumentasi. Ini. Iya, boleh di depannya, boleh sambil berkumpul dengan orang tua, misalkan. Iya. Ini saya kenalin wali kelas dari kelas ini. Bu boleh ininya. Iya. Kan gitu foto. Sambil ngobrol santai gitu ya. Nah itu kan dokumentasinya nanti bisa dimanfaatkan di
Yang 3.2 di ini ya, di mengingatkan aset, ya. CGP untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Iya. Pelaksanaan sebelum PI 6 dilakukan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan CGP, membuat notulen hasil diskusi. Gua ada resume diskusi tuh. Iya. Ada. Diskusinya. Iya. Mengambil foto kegiatan, mengumpulkan hasil pemetaan bahwa sekolah ini modal apa aja gitu ya Pak ya, yang 7 modal itu ya. Iya. Menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Jadi nanti adalah ngobrol dengan kepala sekolah, menentukan jadwalnya kebetulan sekarang sedang rapat orang tua. Kemudian mengundang aktor, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender. Tuh seperti itu di PI 6 tuh 3 pembahasan. Baik Bu Ani, kita lanjut lagi. Jadi izin angkat telepon dulu. Boleh. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh iya, Pak. Iya. Sudah, Pak. Ya, baik Bu Ani, kita masuk ke fokus pendampingan yang kedua ya, yaitu rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, ini program yang berdampak pada murid 3.3. Iya, betul. Ya. Demonstrasi kontekstual saya udah bikin ya, nanti ternyata aksi nyatanya itu lanjutan dari demonstrasi kontekstual itu, Pak. Ya. Di demonstrasi kontekstual saya sudah membuat nama kegiatannya Manggaku, manfaat gawaiku. Gawai itu dari bahasa Indonesianya laptop, HP, kayak gitu, gadget lah, tapi saya pakai bahasa Indonesia biar bisa dibikin singkatan juga gitu. Manggaku, manfaat gawaiku. Jadi masuknya ke intrakurikuler ya Pak ya, karena itu kegiatan pembelajaran seperti biasa kan, bahwa saya melihat hal-hal sekarang itu siswa saya sekarang kayaknya nggak bisa lepas gitu dari HP, bahkan orang dewasa pun udah nggak bisa lepas gitu dari laptop, dari HP, bahkan dari segi kerjaan pun memang sudah masuk ke sini gitu ya. Mungkin siswa kita pun jadinya mengikuti juga gitu, dan mungkin mereka sudah kenal media sosial, bahwa media sosial itu misal seru. Jadi saya memanfaatkan hal itu, bahwa ketika kalian memegang HP kalian itu, memegang gawai kalian itu, ada hal yang bermanfaat juga gitu yang bisa kalian lakukan. Nah, saya waktu itu di teks deskripsi menyuruh siswa untuk membuat mini vlog tuh Pak. Mini vlog teks deskripsi. Jadi di situ bisa tempat wisata, bisa benda kesukaan atau hewan peliharaan atau makanan ataupun minuman gitu, diferensiasinya dari situ sih. Dan ternyata lumayan hasilnya bagus-bagus, antusias. Siswa suka gitu kadang tampil di depan kamera tuh ya, sekarang tuh apalagi ada medsos TikTok, jadi mereka tuh kadang lebih percaya diri ketika di depan kamera mereka gitu. Dan ya saya minta hal tersebut untuk berkelompok, bahwa menunjukkan misal tempat wisata yang mereka kunjungi, ada wajah merekanya gitu, menunjukkan bahwa itu tempat wisata ada kelebihan apa, misal kalau masuk tiketnya berapa gitu, di sana bisa ngapain aja gitu. Itu sih Pak, jadi rancangan untuk kedepannya ke intrakurikuler dan memanfaatkan gawainya, bahwa nanti pun saya targetnya tadinya untuk lingkup kelas 7 dulu aja. Di satu angkatan nanti berkumpul dengan guru-guru mata pelajaran kelas 7, bahwa mengarahkan untuk siswanya memanfaatkan gawai mereka atau gadget mereka itu, bahwa bisa dilakukan untuk pembelajaran juga gitu. Dan walaupun di sini kan kebijakannya tidak boleh membawa HP ke sekolah ya Pak ya, jadi kadang saya menugaskannya untuk kegiatan tugas di rumah gitu, untuk kesehariannya ya belum terlaksana dalam pembelajaran di sekolahnya. Oke, luar biasa. Bu Ani sudah mampu melihat aset begitu ya, program yang berdampak pada murid, Manggaku, manfaat gawaiku. Memang program
yang berdampak pada murid, tidak kemudian harus lingkup sekolah. Posisi kita sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian mampu melihat, ini saya memimpin pembelajaran, oh ternyata ada kecenderungan siswa ini tidak bisa lepas dari HP. Oke, kita arahkan ke yang lebih bermanfaat. Mereka bisa mengulas yang mini vlog itu ya. Mereka bisa membuat sebuah karya kan gitu. Karya ulasan di sebuah tempat begitu. Dan itu bisa dihadirkan di panen karya nggak sih Pak? Kalau kayak bisa ya? Bisa, karena itu produk belajar. Kita sedang memperagakan program yang berdampak pada murid, ya produknya adalah hasil dari siswa itu. Iya. Jadi memang ada dua nanti yang dipanen karya itu. Produk belajar kita, kita kan ini tahapan merdeka ya, aksi nyata. Iya. Bikin ibu nanti barcode, isinya link aksi nyata kita. Iya. Kemudian bisa digantung, bisa ditempel, bisa dibikin seperti Canva, misalkan direka-reka, itu ditempel. Orang yang datang melihat preview dari sampul, oh seperti ini. Untuk menonton, klik link scan barcode di sini, tinggal di scan. Oh iya. Nah, tampilkan Bu. Itu lebih tepatnya berarti portofolio digital. Ibu hadirkan nanti di stand. Gimana caranya bisa digantung-gantung, bisa dalam bentuk buku. Yang lebih menarik, lebih terlihat, lebih gampang itu kan ditempel ya, supaya tidak buka-buka. Gitu. Tempel, dirias-rias gimana lah, pernak-pernik. Sambil juga menghadirkan produk dari belajar anak. Siswa ya. Iya. Media-media pembelajarannya dihadirkan nggak Pak? Iya. Kayak kemarin waktu Ibu yang di unggulan itu deh, SMP unggulan saya ada masih di rumah. Itu teks deskripsi bikin maskot tuh Pak. Maskot kan jelajah Nusantara ya, temanya itu. Di buku paketnya tuh tentang Pantan Terong di Takengon di Aceh tuh Pak. Kan otomatis siswa sini belum pernah dong ya sebenarnya ke sana. Jadi saya membuat kayak galeri pameran kayak gitu, ngeprint hasil foto di Takengon, di tempat wisata kota Takengonnya. Terus waktu itu masih ditempel di papan tulis ya. Ketika dibawa ke sana sih ke unggulan sih jadinya pakai styrofoam tuh Pak. Jadi anak nanti kayak seakan-akan dia pergi ke pameran gitu, ngeliat itunya. Oh ya, di Takengon tuh ada kopi gayo katanya. Terus ada pemandangan bukit di sana, ada tulisan juga Pantan Terong kan. Nama wisatanya Pantan Terong. Jadi lebih ke memantik siswanya juga. Oh iya, di sini tuh ada ini, karena nanti tentang tugasnya itu tentang pertanyaan tentang Pantan Terong gitu. Jadi makanya saya hadirkan hal-hal seperti itu. Itu berarti bisa juga ya dibawa nanti ya. Iya. Nah, supaya orang mengenal, ada teks deskripsi lah, teks prosedur ya. Boleh itu nanti. Apa sih ini tuh? Kasih gambarannya. Kita juga nanti di sana karena persiapannya luar biasa ya, sampai nginep kan. Jumat malam Sabtu. Kenapa harus nginep? Sebenarnya tidak ada aturan nginep. Cuman CGP-nya juga Pak. CGP-nya nginep juga. Itu karena tuntutan gini. Pagi Sabtu itu stand siap dikunjungi. Iya ya. Sekarang persiapannya kita berangkat pagi nggak mungkin. Pasti itu mempersiapannya sore, malam gitu. Ya untuk merias itu kan, merias. Kadang ada yang pulang jam 10 beres. Saya kan deket ya, alhamdulillah kalau karya mama ya Pak ya. Iya. Wah, bisa jadi base camp tuh. Bisa iya. Kebetulan memang cuma sama suami dan anak aja kan kosong gitu. Nah, di situ ayo bawa karya-karya. Kadang-kadang yang kekurangan karya itu menutupinya tuh dengan kuliner. Itu kuliner juga salah satu hal yang menarik pengunjung. Iya. Menyediakan snack, menyediakan makanan yang menarik, yang rupa-rupa gitu. Gratis, orang mengunjungi. Nah, kita pancing orang supaya mengunjungi itu. Kita hadirkan makanan gratis. Kasih snack. Tapi jangan hanya berhenti di sini. Kita arahkan. Ini loh hasil belajar, ini loh
karya-karya kita. Ini waktunya panen nih, lihat. Nanti kita juga mengulas lah, ada yang merekam mendokumentasikan bahwa pengunjung ini merasa tertarik, kemudian menggali, kita menyampaikan gitu. Kita arahkan ke sananya. Kadang-kadang saya lihat di panen karya orang udah kehausan, di sana ada minuman gratis. Iya. Ambil jajanannya. Pas lihat pernak perniknya, udahlah ini aja, ambil jajanan sana lagi. Iya. Padahal itu makanan itu ya pemikat untuk ke situ, tapi selanjutnya ya saya cari-cari. Ya, souvenir gantungan kunci ya biasanya tuh Pak ya pada bikin kayak biasanya gitu. Pengunjung seneng yang gratis-gratis. Kita melihat kesempatan itu ya manfaatkan. Nanti kita juga, apalagi produk-produknya itu memang benar karya anak gitu, kuliner karya anak. Iya. Ya, bikin jus. Iya, dan ibu itu tuh khususnya Ibu Hajawati tuh ya, yang Ibu Kabid GTK tuh yang berpesan waktu di Lokakarya tuh jangan hasil karya CGP-nya saja katanya, tapi hasil pembelajaran sekolah, hasil karya anak katanya. Iya, betul. Betul. Jadi kita hadirkan dua-duanya. Hasil CGP itu portofolio, tampilkan semenarik mungkin. Bentuk barcode. Kemudian produk anak hasil pembelajaran gitu, hasil belajar bersama kita bawa. Kayak misalkan pembagian gaya kinestetik, audio, visual, gaya belajar. Yang kinestetik biasanya punya produk, bawa aja itu. Jadi orang ketika berkunjung, ini apa? Ya ini media pembelajaran atau produk belajar, pembelajaran berdiferensiasi. Oh, pembelajaran berdiferensiasi. Waktu itu ibu juga praktik tuh. Iya, ada yang 3 dimensinya ya. Nantinya, karena berhubung waktu itu kan bab itu belum sampai ke situ gitu ya Pak ya. Tapi sekarang saya udah mulai ke ini, bikin jadinya belum ke makanan, bikin kayak hiasan dinding dari kain flanel tuh Pak. Hasilnya kayak 4 kata ajaib. Profil pelajar Pancasila gitu tuh, nanti dari kain flanel. Ya tujuannya sambil untuk itu juga gitu nanti panen karya. Jadi produk-produk siswa saya udah mulai ini mengumpulkan. Luar biasa Biar nantinya itu gitu nggak kerepotan. Lumayan. Dan jangan lupa nanti kita abadikan panen karya itu. Iya. Supaya kayak memang terlihat bahwa kita 6 bulan ngapain ya ini. Iya. Ini produknya. Ya kadang tuh kan ya ditanya gitu ya Pak ya, walaupun saya aksi untuk seluruh instansi satu sekolah sih kadang belum gitu ya. Saya melakukan hal yang saya bisa dulu gitu ketika masih di dalam kelas, di pembelajaran ya saya manfaatkan itu. Dukungan apa saja yang Ibu Ani perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat tadi, program Manggaku? Dukungan apa saja yang dibutuhkan Bu Ani? Paling untuk dukungannya sebenarnya untuk ke sarana prasarana sih nggak terlalu ya Pak ya, karena siswa pun melakukannya di rumah dan memang menggunakan gawai mereka masing-masing gitu ya. Paling untuk dukungan moral, kayak support, kayak gitu, dukungan dari kepala sekolah sama rekan sejawat, dan tentunya guru mapel kelas 7-nya ya, karena saya sasarannya kelas 7. Jadi saya berharap nanti untuk guru mapel kelas 7-nya ya mau juga gitu melakukan hal tersebut, dan saya pun untuk targetnya nggak yang sampai muluk-muluk, minimal ketika satu bab satu hasil dari Manggaku itu gitu, manfaat gawaiku. Dan sebenarnya nggak harus dalam bentuk video kan ya Pak ya, kalau gawai itu maksudnya memanfaatkan gawai itu bisa juga kayak membuat desain kayak gitu, misal mata pelajaran apa ya, misal mungkin bahasa Inggris mungkin. Misal anak melakukan percakapan tapi dalam bentuk tulisan desain, dikasih gambar gitu dalam bentuk tulisan dan ada filenya gitu. Ya berharap sih nanti untuk program itu nggak memberatkan ke guru mapel kelas 7 juga gitu. Jadi memang mungkin dari sudut pandang guru ada saja mungkin yang repot. Terus kemudian sampai ngambil jamnya guru yang sesudah kita. Karena kita persiapan kan kalau ada media pembelajaran sering mengganggu jamnya guru yang lain. Nah, ya hal itu bisa dibicarakan dan memang yang dibutuhkan Bu Ani itu ya support dari rekan sejawat, bahwa
ya memang begini adanya, Mm-mm. kekinian. Anak senangnya seperti ini. Kadang kalau apa ya, pandangan yang lama kan, anak duduk yang rapi, kemudian tujuan pembelajaran tersampaikan, tapi kan monoton itu. Anak gelisah sebenarnya. Ketika anak menyampaikan, saya ingin seperti ini, hal yang di dekat saya keseharian dengan HP, akhirnya kan diarahkan ke, oh ada manfaat untuk gawai ini, bikin mini flow. Ya, masalah dukungan dari kepala sekolah sampaikan, Bu Ani, sampaikan dengan baik. Saya yakin nanti mereka juga akan mensupport, akan menerima. Oh, ternyata seperti itu ya. Gitu. Ya, dan alhamdulillah sejauh ini sepertinya itu sih maksudnya banyak gitu dukungan-dukungan dari tentunya dari rekan sejawat pun. Paling agak tantangannya misal guru yang udah senior kayak gitu, udah yang agak sepuh ya mungkin agak kurang mengikuti gitu ya Pak ya perkembangannya, tapi ya alhamdulillah bisa dikasih pemahaman dan ya bahkan karena programnya pun dilakukan oleh siswa gitu, siswa yang melakukan gitu, tentunya itu tidak memberatkan gitu, hanya mungkin dukungan dari guru mapel untuk mengarahkan saja. Iya, menarik. Jadi itu ya tantangan dari guru senior. Oke. Apalagi sekarang Bu Ani sudah ada temennya tuh Pak Kirno. Iya, alhamdulillah kadang tuh ngobrol. Guru penggerak. Tapi kadang dibercanda-bercandain gitu tuh, wah ini mah sibuk katanya, sibuk terus. Pagi-pagi udah buka di laptop. angkatan 11 Pak Kirno sendiri ya? Iya, sendirian Pak. Angkatan 10 Bu Ani. Ada hasilnya yang daftar lagi tuh, tapi mungkin belum lolos mungkin ya. Di waktu saya juga daftar, angkatan saya juga daftar, di angkatan Pak Kirno juga daftar lagi mungkin. Tapi belum berhasil sampai ke tahap itu. Kalau sudah ada teman yang senasib sepenanggungan, ada tempat sharing, dan orang lain juga mulai mengerti, oh ternyata benar apa yang dilakukan Bu Ani selama ini tuh memang sedang diklat, memang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Dan sekarang kan yang PPG kan lumayan banyak tuh Pak ya, piloting lagi piloting ya, dan akhirnya banyak juga gitu teman-teman yang merasakan hal tersebut. Oh iya ya katanya Bu Susiani lebih banyak lagi katanya modul ininya, modul CGP PPG aja sekarang cuma berapa modul gitu katanya. Udah ini banget katanya, dan waktunya cuma 2 bulan kan ya Pak, sekarang piloting sekarang tuh singkat gitu, lumayan nggak terlalu makan banyak waktu. Jadi memahami. Nggak ada LMS-nya ya kalau PPG, piloting PPG sekarang? Pakai pakai PMM betul iya, Pak. Kayak pelatihan mandiri. Menunya sertifikasi katanya, nama menunya tuh di situ tuh. Sudah ada menunya? Saya belum Pak. Piloting berapa ya? Belum piloting, belum kebawa. Belum saya kebawa. belum kebawa. Saya sama Bu Santi yang belum. Ya, Bu Indi semoga aja. sama Bu Yanti kan. Pilotingnya sekarang kedua ya? Iya. Sudah muncul. Semoga saja piloting ketiga Ibu. Iya, dan mudah-mudahan yang itu tuh Pak, yang jalur Golden Ticket tuh, yang ke UP katanya kan ada ya katanya beberapa CGP yang itu. Jadi PPG-nya itu memang terpanggil karena jalur guru penggerak gitu. Jadi tinggal mengikuti uji apa tuh UP ya kalau nggak salah yang jawab soal itu ya Pak ya. UP-nya pun enggak katanya dilaksanakan, jadi mengikuti alurnya aja, tinggal menunggu aja gitu. Iya. Ya semoga. Karena memang ya sama sih apa yang dilakukan guru penggerak, malahan lebih. Iya, lebih banyak. Kita di modul 2 sudah belajar tentang kepemimpinan belajar. Ya Pak Sukirno juga tuh jadinya tinggal memasukkan tugas-tugas CGP katanya di PPG itu kan duluan CGP ya, terus baru terpanggil PPG juga. Oh iya Bu, katanya saya diferensiasi kan udah ya katanya di CGP, jadi tinggal edit aja video judul-judulnya tuh terus masukkan ke situ ke PPG, ke tugas PPG. Pak Kirno sudah berarti sedang piloting 2. Piloting 2. Ada berapa total di sini? Di yang piloting 2 tuh lumayan banyak, 4. 4. Yang piloting satunya 3. Masih ada beberapa lagi yang belum, yang maksudnya secara umur udah ini tuh Pak. Udah lumayan. Enak kalau banyak temennya, bisa sharing, kolaborasi. Dan Pak Sukirno juga alhamdulillah mengarahkan teman-temannya tuh Pak, jadinya kan itu ya maksudnya yang terpanggilnya ya yang kadang kurang ngerti di IT gitu kan. Sedangkan sekarang jurnal tugasnya katanya bikin jurnal, terus lihat video pembelajaran kayak gitu. Ya diarahkan sih, dibantu gitu bareng-bareng gitu, ngajak ibu-ibu juga kan yang kebanyakan tuh. Jadi kadang memang PPG tahun ini nih sebelum piloting 1 ada kan? Iya.
awal, terus piloting 1, piloting 2. Iya, itu tuh yang sebelum piloting tuh yang masih ada Zoom kayak gitu ya Pak ya? Iya. Yang masih ada apa ya tuh? Ya maksudnya beberapa pertemuan lewat Iya. Zoom gitu. Dan 3 bulan kan kalau nggak salah. Kalau sekarang kan katanya nggak ada Zoom-nya tuh Pak. Iya. Jadi dosennya hanya sekadar waktu awal-awal aja gitu dan Iya. komunikasi lewat grup aja katanya mah. Di saya juga ada di sekolah tuh sudah masuk ke bikin video 80 menit. Iya, yang 2 UKIN JP. itu tuh berarti UKIN. Oh, UKIN. UKIN katanya. Udah mau selesai berarti? Iya, udah mau selesai Pak. Tinggal Udah, kayak sebentar cepet ya? Pak, cuma Iya. sebentar. Iya, iya. 80 menit kalau nggak salah ya benar Iya. kayak gitu. Dan 80 menit kan 2 JP. iya, 2 JP SMP. di SMP. Dan nanti setelah itunya UP katanya tinggal Iya. UP. Selesai. Jadi Bu Ani justru harus tambah semangat nih dipercepat itu, bukannya wah dipercepat karena berharap guru penggerak selesai dapat sertifikat sudah ditentukan apa sudah selesai saja. Itu kan kemudian piloting memanggil misalkan piloting 3, nah ini golden tiketnya. Iya, gitu. katanya bisa jadi berkaitan dengan hal Iya. itu, mau pembukaan piloting 3 lagi katanya. Dan alhamdulillah saya awalnya Pak yang 3.3 kan karena mengira target due date-nya itu Oktober ya. Iya, Oktober. Tadinya saya tuh mau ngambil yang literasi itu Pak dan lingkup seluruh siswa gitu 7, 8, 9, tapi dipikir-pikir lagi ya sebelum mengetahui target dimajukan ya. Oh, udahlah nyoba yang ini dulu aja, nyoba yang dalam lingkup kelas dulu aja. Dan ternyata pas itu mendadak ada pengumuman itu ya. Iya. Yang 20 awalnya September. Oktober Iya. jadi September. Ya udah alhamdulillah bisa lah insya Allah untuk kegiatan itu sih, untuk program ini sih. Iya. Udah pernah dijalankan juga gitu. Oke, baik. Kita masuk ke fokus pendampingan terakhir, perkembangan komunitas praktisi. Jadi saya sempat bawa ini. Yang ini yang agak berat tuh Pak di saya di sini. Bu Santi, Kak Rosdiana, Bu Ani. Identifikasi komunitas praktisi. Bu ada Talenta Ayu, Talenta Ayu ya. ada MGP MGP. Bahasa Indonesia, ada KPPD Juntinyuat. Jadi Ibu PIC ya? Bukan yang waktu itu, tapi emang ditunjuk sama ini juga sih waktu itu Pak Fitri tuh Pak ya. Kan namanya Pak Fitri ya. PIC-nya tuh Iya. Pak Fitri. Terus memang ada grupnya juga kan. Dan tingkat SMP di Kecamatan Junti kan baru sedikit gitu ya Pak ya, Iya. guru penggerak bahkan pertama mungkin ya Iya, saya iya, di, iya. di itunya di tingkat SMP-nya karena kebanyakan guru SD. Sedangkan waktu diminta yang media pemanfaatan media itu katanya SMP sama SD, SMP, SD, SMA dan ya dikasih penawaran. Awalnya saya berpikir dulu Pak, itu kan setelah saya tindakan kuret itu ya operasi, aduh bisa enggak ya ternyata, tapi diyakinkan lagi oleh sepupu saya tuh udah coba nggak apa-apa diikutin aja, insya Allah nggak terlalu berat kok katanya. Ya alhamdulillah gitu bisa ternyata. Dan lumayan sebagai aktif anggota, juga ya. ininya. Jadi grupnya ada dua ya, KPPD Isinya. Juntinyuat sama KPPD Indramayu. Iya, saya di Kecamatan Juntinyuatnya lingkup kecil lagi kan. Ada. Jadi mengenal gitu beberapa guru-guru yang sudah guru penggerak. Iya. Tapi rata-rata itu Pak guru SD, Iya. guru SMP-nya masih sekarang yang angkatan Pak Sukirno nih. Kalau Junti 2 ada nggak grupnya? Ada nanti angkatan yang Pak Sukirno ada nih angkatan 11. 11. Angkatan 10 kalau nggak salah nggak ada Pak. Angkatan 10 satu Kecamatan Junti itu berarti saya deh kayaknya satu. Oh, iya, iya. Karena sedikit juga mungkin ya. Nah, angkatan 11 yang Pak Sukirno tuh lumayan banyak di itunya guru SMP-nya. Oke, baik. Kemudian KPPD Kabupaten Indramayu. Jadi memang banyaknya anggota menanggung jawab sekolah. Oke. Jadi kita masih ingat ya, mungkin waktu Lokakarya itu ada pos-pos, Iya, pos merintis, pos menumbuhkan, menumbuhkan. dan pos menjaga Menjaga. keberlanjutan. Heeh. Dan mulai merintis berarti mengawali, Mm-mm. kita membuat baru. Kalau ini kan yang sudah diikuti ya, yang Iya. sudah diikuti dan posisi peran ada sebagai anggota, ada sebagai penanggung jawab.
Insya Allah nanti setelah ini ya udah ada target dalam diri sendiri gitu Iya, ya Pak ya. iya. Saya kan di sini belum ada yang menyelesaikan aksi dapat sertifikat aksi nyata di PMM gitu tuh Oh, Pak. Ya. iya. Bahkan saya pun waktu itu proses udah lihat video-video Iya. berhenti lagi jadinya tuh Pak. Tapi ya sekarang udah tertanam, oh insya Allah setelah guru penggerak mau langsung PMM gitu ke PMM pelatihan mandirinya ngebut Iya, benar-benar. biar dapat ini juga gitu. Dan emang berencana sama Pak Sukirno, ayo Bu katanya nanti bikin, katanya bikin itu komunitas. Iya, terus saya sampaikan, oh iya Pak, syaratnya harus kalau di PMM mau di PMM harus sudah yang dapat lolos validasi aksi nyata. Iya. Pak Sukirno juga belum kan? Oh iya, saya juga belum. Ya udah Bismillah nanti katanya setelah Udah ini. sertifikat berapa? Udah. Apa tuh? Udah berapa sertifikatnya? Kan belum Bapak, yang pelatihan mandiri tuh. Iya, iya. Yang pemahaman merdeka tuh Pak udah tinggal aksi nyatanya aja, Iya. dokumentasi udah dapat, tapi belum sempat kegarap ya itunya tuh bikin kanvanya. Yang itu tuh apa keyakinan kelas ya Pak ya, sudah ada ininya hasilnya kan di CGP. Tapi sayangnya belum melakukan pelatihan mandirinya. Saya lihat video sama itunya, tapi udah mulai dikumpulkan sekarang. Nanti insya Allah. Nah, nanti bisa merintis baru itu komunitas praktisi ya Kombel. Kombel itu nanti arahnya ke PMM. Iya. Kemudian pembelajaran literasi dan numerasi, peningkatan pembelajaran literasi dan Tapi itu numerasi. targetnya harus seluruh guru nggak sih Pak? Atau bisa beberapa Berawal orang aja? dari beberapa orang. Beberapa orang aja. Itu kan di PMM juga komunitas Maksimal 3 ya kalau nggak salah ya. 2 bahkan. Oh 2. Cuma Ketua ya Pak ya. ini apa? Kita terus mencari temennya rekan Iya. sejawat yang sudah validasi. Validasi juga. Udah jadi. Kemudian siarkan dari lingkup sekolah dulu. Kalau lingkup sekolah nanti bisa dapat bisa minta dukungan dari kepala sekolah untuk diwajibkan supaya ikut daring gitu. Iya. Daring bisa malam atau seminggu sekalinya luring. Iya. Yang daringnya misalkan bisa seminggu sekali, bisa sebulan. Nanti temanya itu ya PMM, ayo digali pelatihan mandirinya, kemudian bukti karya, best practice itu. Iya. Dan memang berkaitan dengan CGP juga ya Pak ya, saya lihat ya, kayak diferensiasi. Maksudnya alhamdulillah kan berarti saya sudah punya gitu. Iya, siap-siap nanti ya sudah selesai meledak aja, maksud meledak tuh. Yang restitusi apa ya? Iya, tinggal ngambil-ngambil aja. Keyakinan Dan kelas. itu bisa cepat. Udah Bisa ini. cepat. Apa emang komunitas ya? Jadi itu Pak untuk komunitas praktisi untuk mendirikan atau merintis sih belum ya saya untuk saat ini, masih sebagai yang anggota. Masih Insya Allah sebagai nanti ini, ya. iya. Dan Pak Gianto juga waktu rupal terakhir tuh sangat menekankan banget ya gitu, awas nih katanya CGP, jangan sampai saya nanti mendengar katanya nggak ada ini, katanya saya nggak ada pergerakan, nggak ada apa. Dan katanya Pak Gianto mau ini juga setelah lulus mau tetap memantau gitu, kita bikin menjadi komunitas katanya. Oh, iya. Katanya gitu, menjadi komunitas untuk saya memantau kegiatan Bapak Ibu juga gitu. Nah, Ibu bisa lihat di SMPN 1 Karangapel, Bu Santi. Iya, Ibu Santi udah mulai ya. Iya, webinar-webinarnya. Ada 2 tak kemarin menyampaikan. Kemudian Jati Barang, Ibu Rosdiana. Pak Ros. Itu udah webinar-webinarnya sudah ini. Bahkan lingkup luar juga merangkul lintas sekolah. Nah, harapannya nanti bisa duet tuh Bu Ani sama Pak Firno. Lingkup sekolah aja dulu. Saya dulu waktu desiminasi modul 1-4 Oh iya, itu bikinnya webinar. Oh, nggak Webinar, langsung. tapi webinarnya tingkat satuan pendidikan di sekolah aja. Di sekolah. Saya minta dukungan kepala sekolah. Hah? Bu, gimana supaya pada ikut? Iya. Ya sudah, nanti sekolah akan berikan kebijakan yang ikut diganti pulsanya, diganti kuotanya. Iya. Ikut Jadi semua. lumayan tertarik ya. Iya, pada ikut malam-malam. Nah, nanti juga, aduh saya masih malu nih dari luar sekolah. Gimana ya? Bikin dulu dari Zoom atau dari Gmeet. Siapa pemateri, siapa moderator, kemudian lingkupnya sekolah dulu. Lalu supaya orang tertarik dipaksakan dulu lewat jalur kepala sekolah. Minta dukungan kepala sekolah, Pak, saya ini mau menyampaikan materi yang
lagi update, dan ini sangat bermanfaat untuk peningkatan pembelajaran, kompetensi pembelajaran guru. Tapi supaya antusias para guru ada, ya mohon izin dari Bapak, kemudian minta dukungannya berupa ya diwajibkan untuk ikut. Nanti ada daftar hadirnya. Oh ya boleh. Atau kitanya juga menawarkan sesuatu, jangan hanya wajib ada sertifikat, minta sertifikat tanda tangan Bapak. Kepala sekolah ya. Itu kan gampang nanti di kantor sertifikat banyak model. Saya juga waktu itu memberikan sertifikat ke peserta yang hadir. Memberikan Gampang fasilitas sekarang itu dan memang dibutuhkan juga ya Pak ya sekarang itu kan. Iya. Di RHK kan butuh. Iya. Komunitas belajar itu kan ada tingkat sekolah, lintas sekolah, dan itu masih berharga. Saya untuk RHK sekarang jadi mencantumkan itu sertifikat guru penggerak yang waktu itu udah diumumkan Pak Unang kan ya untuk CGP 10 katanya silakan mencantumkan RHK sertifikat guru penggerak. Berapa? Tadinya 300 atau berapa? Berapa tuh Pak? 128. Iya. Tadinya saya mau tambahkan webinar juga ya Pak ya awalnya. Tapi ngiranya tuh aduh terlalu besar nggak ya mengira seperti itu kan Pak, tapi ternyata waktu itu udah disepakatin ya, ternyata Bu Santi sama Bu Indi kasih tambahan aja Bu, katanya nggak apa-apa ditambahkan sama webinar yang lain. Saya kira udah terlalu besar tuh ya Pak, maksudnya nggak enakan sama yang lain gitu. Jadi waktu itu berhasilnya cuma sertifikat CGP aja, ya udah nggak apa-apa. Itu bisa nanti di akhir-akhir dilihat, ternyata masih bisa diedit. Kalau waktu periode 1 kan bisa diedit ya? Iya, kadang ada kesempatan kayak gitu ya Pak ya sebenarnya. Ya kita lihat aja misalkan, itu mah ternyata periode 1 mah masih ada toleransi. Sekarang mah mungkin periode 2 sudah belajar dari periode 1, sudah benar-benar menetapkan di awal, ya tetap aman. Cukup karena yang itu aja, memenuhi ya Pak ya? kita insya Allah lah, ya selesai, benar-benar selesai. Dan 32 ya kalau nggak salah rata-rata Pak ya? Dan saya lihat di RHK-nya tuh Pak, ternyata kalau memang sudah memiliki akses atau sertifikat TPMM tuh bisa mengambil poin yang lebih besar ya. Kayak dapat apa tuh aksi nyata kayak gitu tuh. Kan kalau webinar sih poinnya kalau nggak salah hanya 4 gitu kan. Iya, 4. Kalau yang aktivitas-aktivitas yang lain poinnya lebih besar lagi, lagi kayak gitu. PMM 11 yang di situ tuh ternyata ada yang ini juga Pak, menjadi supervisor katanya. Bahkan katanya ya kita bisa melakukan ketika kita melakukan aksi nyata yang 2.3 itu Pak, yang saya sama Pak Sukirno itu kan berarti saya saat itu berperan sebagai supervisornya Pak Sukirno gitu, katanya bisa nanti dimasukkan, tapi saya belum pernah mengambil poin itu, perencanaan itu. Itu bisa dilihat nanti di yang dimaksud supervisor itu kan nanti ada buktinya apa, sertifikat atau laporan atau apa, ada menu untuk mengetahui itunya tuh. Jadi perhatikan juga. Dan memang untuk saat ini mah yang mudah ya mengikuti webinar di Kombel atau di pelatihan gitu. Di satuan di penyelenggara pendidikan gitu. Baik. Ini Talenta Ayu, Ibu masih pegang ya? Masih Pak. Dan tapi untuk tahap 3 belum ada ini lagi ya. Maksudnya dari Ibu Kabinnya tuh belum ada target untuk menyelesaikan yang harusnya mah udah sih kalau sesuai itu tuh Pak. Waktu itu sampai berhenti. Dan memang 3 tahap kan? Tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Yang tahap 2 itu berapa? 60%. 60%. Waktu tahap 1 20%. 20%, 60%. Tahap 2 60, tahap 3 itu 100. Dan baru 60%. Seingat saya baru ke 60%. Insya Allah nanti gerakan-gerakan literasinya yang mudah-mudahan bukan cuma di Talenta Ayu gitu. Inginnya sih nanti dilanjutkan gitu. Nah memang pengarus utamaannya sekarang Kombel kan juga diarahkan ke peningkatan literasi numerasi numerasi. Ya, karena memang AM itu kan ya literasi numerasi, asesmen nasional untuk rapor pendidikan. Begitu. Literasi ya lebih luas dari membaca literasi. Dan ada itu Pak yang jambore GTK tuh Pak.
untuk Hari Guru. Pak Didin tahu belum? Yang Kemdikbud tuh, dari Kemdikbud. Jadi nanti Hari Guru kan puncaknya nanti 25 November ya. Ya, tahun ini. Iya. Sekarang udah dibuka lomba itu kayak kalau untuk guru tuh ada beberapa kayak video pembelajaran gitu Pak, dan diferensiasi ternyata masuk ke topik itu, coba ke topik SMP, ada jenjangnya tuh, jenjang PAUD. Info dari apa? Di Instagram Kemdikbud ada, di GTK juga ada Instagramnya di channel GTK ada, jadi pengumpulannya dalam bentuk video katanya nanti. Ikut ya, Bu? Belum sih nggak tahu nanti kalau aksi nyatanya udah beres lah, pengen tapi kalau nggak itu ya nanti dulu. Tapi kadang sekarang pas saya alhamdulillah jadi di ikut CGP, jadi ada antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu gitu, dan ternyata yang menarik gitu ya buat pengalaman saya juga gitu. Dan ya waktu yang pemanfaatan media tuh saya kan jarang ya Pak ya, kadang DL untuk kegiatan itu gitu, biasanya DL untuk lokakarya aja kan. Sekarang ada pengalaman lagi, oh iya lebih tahu ibu ini biasanya aktif-aktif jadi di media pengumpulan itu. Media pembelajaran. Iya, waktu itu pemetaan dan pengumpulan kalau nggak salah judulnya. Bu Ani masuk. Iya. Berarti yang hadir di sana tuh ada Bu Rahma. Siapa tuh? Rangkeng 2. Oh. Yang kenal di sana siapa SMP? Nggak ada Pak. Waktu itu sama SD aja kan ya. Dari Pak Hendra tuh CGP 7 kalau nggak salah, GP 7. Jadi di sana nggak ada nih, tadinya nyari nama, barangkali ada teman seangkatan ya. Kayaknya sih ada ya Pak kalau nggak salah tuh, tapi kelas lain mungkin, jadi sayanya kurang kenal. Di sana BBGP yang menyampaikan. Iya, dari BBGP yang memberikan. Dan kalau pengumpulan berarti siap-siap ngumpulin apa kan gitu? Iya, itu dari seleksi apa gimana? Katanya mah dari PIC gitu tuh datanya, nggak tahu juga. Kayaknya mungkin BBGP ngasih surat ke dinas ya, surat edaran kayak gitu bahwa ada pengumpulan. Terus ditarget berapa orang gitu, dan mungkin diserahkan ke KPPD mungkin ya. Dan saya dikasih taunya sama itu dari Junti, KPPD Junti, ya Bu bersedia nggak ikut ini. Awalnya itu ya udah. Berarti merata setiap kecamatan berapa orang, setiap kecamatan berapa orang? Iya betul kayak gitu Pak. Jadi kecamatan Junti tuh SMP 1, SD-nya 1, SMA 1 kalau nggak salah. Katanya mah karena target pesertanya nggak terlalu banyak ya. Jadi itu. Kalau Karangampel kalau nggak salah dari SMP 2 Karangampel yang berangkat tuh siapa ya kurang tahu. Jadi dari SMP 1-nya enggak kayak gitu. Saya pun dari Junti 1, dari 2-nya enggak. Ya ininya pun PIC dari Juntinya kayaknya gantian juga tuh Pak, kadang misal nanti ada acara ini, oh gantian nih siapa yang belum, kayaknya mungkin gitu juga bergilir nasi itu. Berarti kayaknya kemungkinan kalau ada kegiatan-kegiatan dari BBGP itu memang mengarahnya ke sini ya, koordinasinya juga ya Pak ya, dengan KPPD juga. Berarti udah punya gambaran. Nanti pertemuan lagi kapan? Udah Pak, selesai. Udah selesai. Yang dikumpulkannya apa? Waktu itu ngisi link ya, ngisi link, nanti RPP dimasukkan, LKPD dimasukkan, terus dokumentasi media kita. Waktu itu kan saya emang bawa juga gitu ya, bawa hasil medianya di dalam bentuk foto untuk fisik media yang semuanya dikumpulkannya sih enggak, waktu itu dalam bentuk dokumentasi. Yang tadi itu apa tuh yang Papua? Apa? Iya, Pantan Terong. Saya objek wisata Pantan Terong. Teks deskripsi juga sih sebenarnya, tapi awal. Pantai. Pantan, bukan Pak. Ternyata saya juga awalnya itu ya. Kalau orang bahasa sana ya Pak ya, udah ke Aceh gitu. Iya mangga Pak. Pantan Terong, objek wisata kayak pemandangan kayak di Majalengka gitu deh kayaknya Pak. Itu di Papua. Di Aceh. Oh di Aceh. Kota Takengon kalau nggak salah. Menarik tuh. Ini saya bolehlah lihat. Iya boleh Pak. Berupa foto. Hasil itunya. Iya, bentar gimana ya? Di sini ada nggak ya? Waktu itu udah upload di Google Drive sih. Tapi waktu itu yang membawa dengan ukuran yang besar saya sendiri. Kayaknya mungkin yang lainnya kayak dalam bentuk styrofoam kayak gitu tuh Pak. Ya, di Google Drive. Ganti Pak, saya nggak tahu passwordnya. Dan itu beda hari tuh Pak untuk SMP sama SMA-nya. Waktu itu hari Senin ya, yang SMP sama SD-nya di SMP Unggulan. Yang SMA, SMK-nya sama SLB tuh di Sasi hari Selasanya.
Iya betul. Sekarang saya kalau ada apa-apa jadinya ke Google Drive, Google Drive. Tadinya jarang banget ya Pak, sekarang udah diamankan. Udah 42 Iya tuh, ya. ini Luar ke biasa. CGP sih Pak rata-rata video tuh. Itu pemetaan media. Nggak terlalu banyak sih Pak. Dapat itu juga tadi tuh, dapat kaos dari itunya. Ini suka ini Mantan. kayak maskotnya tuh mana Iya. ya yang itunya yang fullnya ya bentar. Awalnya mungkin ditanya, Bu Ani punya media pembelajaran apa Oh, nih? yang sudah dilakukan Iya. katanya. Terus Iya. teks deskripsi. Gimana? Wah. Ini foto-fotonya. Kalau waktu di dalam kelas kan saya hanya menempelkannya di papan tulis ya, tapi itu kan ceritanya di bawah gitu. Jadi Iya. gimana? Di styrofoam ininya di fotonya dicetak, di print, terus dikasih styrofoam, terus itu digantung-gantungin. Jadi kayak anak pergi ke pameran atau ke galeri. Bentar, Bu. Ada yang Oh. dari BBGP-nya tuh apa ya? Bagian apa gitu tuh Pak? Tapi berkas ininya sih fisik ininya nggak dikumpulkan. Jadi saya bawa pulang nanti lokakarya bisa ya Pak dibawain Bisa, nanti iya. ya. Untuk itu, untuk panen karya. Dan saya lihat di Majalengka tuh bahkan kayaknya ada yang update ya di Apa itu? Instagram Pak atau di medsos di Kabupaten Majalengka. Iya. Sama kan ada pemanfaatan ini juga media juga Oh. ada kedapatan juga gitu Iya, Kabupaten iya. Majalengka juga. Lumayan menarik-narik itu kayak dari kain flanel. Kayak mungkin guru-guru SD mungkin dia apa ya? Nah, ini angka. waktu di unggulan ada reviewnya. Enggak sampai ke situ, enggak sampai ke presentasi kayak gitu. Lebih